Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir live kali ini. Insya Allah hari ini kita akan sharing tentang Q&A gagal ginjal dan cuci darah. Nah, teman-teman, Masya Allah berkaitan juga dengan hari ini, hari ginjal sedunia. Dan insya Allah hari ini saya akan sharing motivasi pejuang hemodialisa. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal atau cuci darah, boleh teman-teman tulis di kolom chat ya, di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Terima kasih yang sudah bergabung. Teman-teman boleh kenalan ya. Yang hadir live kali ini siapa namanya dan dari mana asalnya. Semoga bisa menambah silaturahim di antara kita. Nah, sebelumnya perkenalkan juga saya Deska Pratiwi. Saya adalah seorang pejuang hemodialisa atau seorang pasien gagal ginjal kronis yang sudah kurang lebih 2 tahun ini menjalani cuci darah. Nah, teman-teman, berbicara soal gagal ginjal, hari ini hari Kamis 9 Maret 2023 bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia. Dan insya Allah kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya pribadi, pengalaman yang saya alami selama kurang lebih 2 tahun ini menjalani cuci darah. Dan Masya Allah teman-teman, saya berharap teman-teman yang hadir dalam live kali ini tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Karena Masya Allah, seiring berjalannya waktu gitu ya, ketika saya cuci darah ternyata banyak yang datang dan banyak yang pergi. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika saya cuci darah ada pasien datang, pasien baru. Usianya pun kurang lebih sama seperti saya. Dan tak lama ada lagi yang pergi meninggal dunia. Nah, Masya Allah, qadarullah semua memang terjadi atas izinnya Allah. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah hadir. Masya Allah, ini kakak siapa nih? Assalamualaikum, halo kakak semuanya. Salam kenal ya, saya dari Tangerang, Masya Allah. Salam ya kakak ya. Mohon maaf teman-teman, karena penglihatan saya sebelah kiri ini kurang jelas ya. Sudah pernah mengalami operasi katarak dan glaukoma, jadi sekarang saya hanya bisa melihat sebelah mata saja, mata sebelah kanan. Dan ini pun salah satu dari efek samping dari penggunaan obat gagal ginjal gitu ya yang saya minum. Tapi alhamdulillah saya bersyukur meskipun saya hanya bisa melihat dengan sebelah mata, tapi Allah masih memberikan kesempatan saya untuk bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Terima kasih, salam kakak dari Tangerang. Ya, salam dari kota Tasikmalaya, Masya Allah. Nah, teman-teman, Masya Allah, tentang gagal ginjal ini, saya ingin sharing dengan teman-teman bahwa ternyata penyakit ini berbeda dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi gejala awalnya memang tidak diketahui. Sama halnya seperti yang saya alami. Saya baru mengetahui kondisi ginjal saya sudah parah ketika sudah stadium akhir gitu ya, atau menjelang stadium akhir ketika sudah kronis. Sebelumnya saya tidak melihat gejala-gejala gagal ginjal gitu. Nah, teman-teman, oke, makasih yang sudah hadir. Kakak siapa nih, Dafili ya. Assalamualaikum Bunda. Salam kenal ya. Saya dokter, Masya Allah, RSI Surabaya. Salam sehat selalu Bunda, Masya Allah. Salam kenal dokter. Iya, Alhamdulillah bisa berkesempatan hadir di live kali ini, di live saya. Terima kasih Bu Dokter. Masya Allah, terima kasih. Salam sehat juga. Ibu dokter dari Surabaya, semoga sehat selalu ya. Bunda, boleh sambil sharing juga ya, barangkali ada teman-teman di live kali ini yang ingin bertanya Q&A gitu ya, ingin bertanya seputar gagal ginjal dan cuci darah, boleh nih, di sini ada Ibu dokter dari Surabaya, Masya Allah, mudah-mudahan bisa ikut sharing juga dengan kita semua. Jadi hari ini tuh hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia, Masya Allah. Dan alhamdulillah ternyata ini sesuai juga
dengan jadwal sharing saya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, boleh tulis di kolom komentar ya, dan nanti kita juga saling sharing, saling menjawab pertanyaan juga ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, Masya Allah. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin sharing juga boleh ya, tulis di kolom komentar ya. Ya, Masya Allah, ayo semangat sembuh ya Bunda, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, Masya Allah. Terima kasih Bunda sekali ya, Ibu Dokter. Eh, ya benar, kalau misalnya saya sering mendengar juga dari yang lain ya, gagal ginjal itu seperti lagu menghitung hari ya Bun ya. Jadi katanya usianya tidak akan lama, tapi Masya Allah benar sekali bahwa kita tidak boleh putus harapan, ada Allah yang maha menyembuhkan gitu ya. Dan insya Allah di balik semua ujian yang kita hadapi, pasti akan ada hikmah yang dapat kita ambil. Karena memang di dunia ini tidak ada takdir yang buruk. Hanya kita yang belum menemukan kebaikan dari takdir tersebut. Jadi benar nih kata Bu Dokter ini, bahwa ya kun fayakunnya Allah, kita harus yakin gitu ya kepada kekuatannya Allah, Masya Allah. Kalau orang lain berkata tidak ada obatnya gitu ya, gagal ginjal ini harus cuci darah seumur hidup. Tapi ya tetap kita harus yakin sama Allah, berharap sama Allah, yakin bahwa apapun ujian yang menimpa kita, pasti Allah telah persiapkan sesuatu yang indah di akhir sana. Masya Allah. Jadi teman-teman tetap semangat gitu ya. Dan alhamdulillah kalau misalnya teman-teman sekarang lihat, wah kayaknya saya happy gitu, kayaknya saya semangat, alhamdulillah sekarang saya sudah mulai berada di fase bisa menerima. Setelah 2 tahun ini ya teman-teman ya, kalau dulu awal sakit gagal ginjal, Masya Allah saya benar-benar down, saya tidak menerima, saya sempat bertanya-tanya sama Allah, "Ya Allah kenapa harus saya ya Allah?" Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah mulai ada di fase bisa menerima kondisi saya gagal ginjal. Nah, Masya Allah Bunda. Pasien saya HD, aku cuci darah 4 tahun sembuh, Masya Allah, sembuh total. Ayo gabung di saya DM ya, nanti saya pantau terus. Ih, Masya Allah Bunda boleh banget. Insya Allah nanti saya DM ya Bun ya. Tapi itu gagal ginjal akut ya Bun ya? Boleh sharing nggak kalau gagal ginjal akut? Karena saya divonisnya gagal ginjal kronis. Saya baru 2 tahun menjalankan cuci darah. Nah, sementara pasiennya Bunda ini sudah 4 tahun cuci darah. Kondisi seperti apa ya Bu? Kalau misalnya boleh tahu ya, gagal ginjal akut itu seperti apa dan kenapa harus cuci darah? Karena setahu saya gagal ginjal itu ada 2 ya, ada gagal ginjal akut dan kronis. Nah, kalau kronis itu harus, rutin terus cuci darah, kalau gagal ginjal akut katanya bisa disembuhkan. Tapi Masya Allah ini kata ibu dokter ini, sudah 4 tahun cuci darah dan bisa sembuh total. Boleh sharing nggak Bun, bagaimana awal mula beliau, sampai kena gagal ginjal akut dan bagaimana kondisinya ketika cuci darah? Karena Masya Allah ya, semua orang pasti berharap sembuh ya Bun ya, termasuk diri saya gitu. Wallahualam sudah 2 tahun ini memang, dokter bilang kronis gitu, kondisi ginjal saya itu mengkerut, seperti mengecil gitu, tapi memang, saya pun tetap berharap bisa sembuh total juga. Kronis juga ada yang sembuh Bunda sayang, Masya Allah. Iya, Bu Dokter Davila ya. Boleh nanti saya DM ya, mudah-mudahan bisa, apa ya, penanganannya seperti apa, karena yang saya tahu kalau gagal ginjal itu, katanya tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, yang ada itu hanya mesin hemodialisa atau mesin cuci darah, itu pun bukan untuk mengobati ya Bun ya. Jadi mesin cuci darah itu untuk membantu kerja ginjal. Nah, kalau misalnya memang, Masya Allah bisa disembuhkan, boleh sharing ya bagaimana, sampai bisa sembuh gitu. Apakah ada obatnya, ataukah misalnya ada terapi atau treatment khusus untuk menyembuhkan, yang sakit gagal ginjal. Boleh Bunda sharing ya, karena ini Masya Allah banyak banget yang membutuhkan informasi ini. Termasuk, kemarin ada yang bertanya juga, kok katanya sekarang banyak yang kena gagal ginjal. Nah, memang gejalanya itu tidak terlihat seperti penyakit lain ya, Bun, ya. Kalau misalnya gagal ginjal itu, seperti saya nih, tahu-tahu udah
gagal ginjal kronis, tahu-tahu udah menjelang stadium akhir kata dokter gitu. Padahal saya merasa gaya hidup saya ketika sehat itu baik-baik aja gitu, walau alam tiba-tiba langsung dapat vonis gagal ginjal kronis dan harus cuci darah. Nah, dokter itu hanya perantara sayang, semua penyakit pasti ada obatnya, jangan putus asa, tetap semangat. Iya, Masya Allah, terima kasih Bu Dokter. Iya, bener banget ya. Dokter itu hanya perantara, kita sebagai manusia tentu tugasnya adalah berikhtiar, bener banget bahwa manusia itu tugasnya berikhtiar, yang menyembuhkan itu bukan manusia gitu ya, menyembuhkan itu bukan dokter, tapi Allah gitu. Makanya bener banget Bun ya, jangan pernah putus asa. Kalau saya sering bilang ke teman-teman pejuang hemodialisa yang Masya Allah harus cuci darah seminggu 2 kali, bolak-balik ke rumah sakit, kurang lebih 5 jam cuci darahnya, dan itu pasti ada rasa lelah gitu. Makanya saya sering bilang, boleh lelah, tapi jangan menyerah gitu ya, karena memang manusiawi banget ya Bun ya, kalau misalnya kayak lelah gitu ya, tapi jangan pernah menyerah. Karena Masya Allah kemarin banget nih ketika saya cuci darah, halo, hadir pagi, ya selamat pagi Kakak Dinda, Masya Allah, selamat bergabung di live kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal kronis dan cuci darah, boleh, tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Ini juga ada teman-teman kita, ada Bu Dokter juga nih yang mau sharing, mudah-mudahan bisa bantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oh iya saya pamit dulu ya Bunda, saya ada jam operasi. Assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Bu Dokter Davila, terima kasih sudah hadir di live kali ini. Insyaallah nanti saya DM ya Bun ya, Masya Allah. Nah teman-teman, jadi, kemarin banget saya kan jadwal cuci darahnya hari Selasa dan Jumat. Nah biasanya kalau misalnya kondisi saya sedang kurang fit, saya berangkat ke rumah sakit itu naik, naik Maxing gitu ya atau misalnya naik ojek online. Nah, ketika saya, naik mobil gitu ya, driver-nya beliau cerita bahwa ibunda beliau ibu beliau itu sama gagal ginjal dengan saya. Biasanya kan nanya gitu ya kalau driver tuh nanya, "Tujuannya ke rumah sakit ya, Bu, ya? Emang siapa yang sakit?" "Saya," gitu ya, "saya diantar sama suami." "Oh, sakit apa?" "Saya sakit gagal ginjal." Nah, akhirnya apa ya, mengalirlah gitu ya cerita Pak sopir itu. Beliau bilang, "Oh, ibu saya juga sama gagal ginjal yang udah 4 tahun," katanya, 4 tahun cuci darah dan sudah mengalami berbagai macam fase gitu ya di 4 tahun tersebut. Katanya beliau, ibunya beliau itu pernah ada di fase, lelah gitu ya, ada di fase capek katanya, "Udah mama mah capek kayak gini terus," gitu ya, Masya Allah. Nah, sampai akhirnya karena semangat hidup beliau sudah menurun, akhirnya katanya ibu beliau itu sampai diam-diam gitu ya nyuri minum. Nah, sementara minum air putih gitu ya bagi seorang pasien gagal ginjal itu kan dibatasi ya, tidak boleh banyak-banyak. Kalau bagi orang sehat justru harus banyak minum, minimal 8 gelas per hari. Tetapi berbeda halnya dengan pasien gagal ginjal. Justru minum itu harus dikurangi. Satu hari itu kurang lebih 2 gelas lah. 2 gelas minum air putih. Nah, sementara ibu driver ini gitu ya, beliau bilang udah capek dan ternyata sembunyi-sembunyi gitu ya, minum air yang banyak gitu ya, karena beliau merasa, udah capek gitu cuci darah, udah nggak mau kayak gini terus gitu ya, semangatnya turun dan ketahuan ternyata di suatu hari gitu ya, ibunya beliau itu dalam kondisi tidak sadarkan diri, sudah ngorok gitu ya, seperti orang yang ya, apa ya, kayak sudah ngorok gitulah, kondisi sudah benar-benar parah, akhirnya dibawalah ibunya beliau itu langsung dibawa ke IGD dan dokter bilang ini ternyata paru-parunya sudah terendam cairan gitu ya, karena ternyata diam-diam ibunya driver ini banyak minum. Nah, Masya Allah teman-teman di situ katanya sadar gitu bahwa ternyata kalau misalnya semangat kita sudah menurun, maka kondisi tubuh kita pun akan ikut menurun teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mengalami sakit, khususnya sakit gagal ginjal, semangat hidup itu harus dipertahankan teman-teman. Karena semangat hidup itu yang akan membuat kondisi kita semakin baik. Justru sebaliknya ya, ketika semangat hidup menurun, maka kondisi tubuh kita pun akan ikut menurun.
Bahkan ada yang bilang pada saya bahwa semangat hidup itu yang akan memperpanjang hidup kita, dan benar adanya teman-teman. Beliau driver yang tadi bilang katanya, ibunya dikasih motivasi lagi, disemangatin lagi. Alhamdulillah justru ketika sudah mulai semangat dan sekarang katanya kondisi ibunya sudah berada di fase bisa ikhlas, bisa ridho menerima takdir yang sudah Allah berikan. Alhamdulillah sudah 4 tahun ibu sang driver ini menjalani cuci darah. Nah ternyata Masya Allah teman-teman, ketika semangat hidup kita meningkat, maka kondisi tubuh kita pun akan meningkat. Allah pun gitu ya akan menolong kita gitu, membantu kita, membuat hidup kita jauh lebih baik, seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir live kali ini. Boleh bantu semangatnya dengan tap-tap layarnya, boleh share live kali ini kalau misalnya teman-teman merasa bermanfaat dan merasa, saudara kita, keluarga kita yang lain membutuhkan sharing kali ini gitu ya. Masya Allah teman-teman. Jadi berkaitan dengan Hari Ginjal Sedunia pada tanggal 9 Maret 2023 ini. Terima kasih Kakak yang sudah hadir. Siapa nih? Kakak Rusli ya. Kepulauan Riau hadir deh. Masya Allah, salam kenal Kakak. Jauh banget dari Kepulauan Riau ya. Salam dari kota Tasikmalaya, dari Pulau Jawa. Masya Allah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya doakan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi, Masya Allah bener semangat hidup itu adalah sesuatu yang harus, kita pertahankan. Bahkan Masya Allah, kalau misalnya teman-teman melihat gitu ya, saya kok terlihat kuat, sebenarnya bukan karena saya kuat ya teman-teman ya. Saya bisa bertahan sampai sejauh ini bukan karena saya kuat. Jujur saya adalah manusia yang lemah gitu ya, makhluk yang lemah di hadapan Allah. Tapi ketika saya tetap bisa bertahan sampai detik ini bukan karena saya kuat, melainkan karena ada Allah yang Maha Kuat gitu ya. Karena ada Allah yang menguatkan, dan kedua karena ada hati yang lapang menerima. Jadi Masya Allah ketika kita mendapatkan ujian teman-teman, ujian apapun itu, baik ujian sakit, ujian kekurangan finansial, atau misalnya mendapatkan ujian yang lainnya gitu dalam kehidupan ini, yakin gitu ya bahwa kita tidak sendiri gitu. Ujian ini justru seharusnya yang menguatkan kita. Ketika kita mendapatkan ujian, maka kita harus lebih meluaskan lagi hati kita. Bahkan ya saya sampai minta sama Allah gitu ya. Ya Allah, sekarang aku tidak lagi meminta untuk dikurangi beban. Jadi aku nggak minta sama Allah untuk dikurangi beban. Tapi saat ini aku meminta untuk dikuatkan pundak, diluaskan kesabaran, dan diberikan hati yang lapang menerima. Karena teman-teman justru hati yang lapang menerima itu yang akan menguatkan diri kita, ridho terhadap apa yang sudah Allah berikan, ridho terhadap takdirnya Allah. Jadi teman-teman yang saat ini menghadapi ujian apapun itu tetap semangat. Semoga Allah luaskan kesabaran kita, lapangkan hati kita. Karena Masya Allah kata Allah gitu ya, ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan berikan hamba tersebut ujian. Dan Allah pun memberikan jawabannya gitu ya. Saat engkau mendapatkan ujian, maka dua yang harus kau lakukan. Pertama sabar, yang kedua sholat. Itu jawaban Allah. Jadi sabar teman-teman. Ketika dulu di awal sakit gagal ginjal, saya pernah ada dalam kondisi tidak menerima gitu ya. Masya Allah, terima kasih yang sudah hadir. Saya baca komen dulu ya. Kakak Lis, Teteh, awal ketahuan gagal ginjal kronis kreatinin dan uriumnya berapa? Nah iya, Masya Allah teman-teman, awal kena gagal ginjal kronis ya. Urium dan kreatinin itu adalah salah satu apa ya, fungsi ginjalnya gitu ya, racun yang ada di dalam tubuh. Nah, baru ketahuan itu setelah dicek laboratorium, dan di awal divonis gagal ginjal kronis, ureum saya itu mencapai di angka 170. Normalnya ureum itu 20 sampai 50 teman-teman. Sementara saya itu jauh banget ya, sampai di angka 170. Bahkan 3 hari dirawat di rumah sakit itu nyampe 200 ureumnya. Nah, kreatinin itu kan normalnya 0,5 sampai 1 ya. Sementara di awal saya
sakit gagal ginjal, kreatin itu nyampe di angka 9, Kak. Ya, Kakak list ya. Jadi kreatininnya itu nyampe di angka 9, jauh banget kan dari 1,5 gitu ya. Dari 0,5 sampai angka 1 itu normalnya, sementara kreatinin saya sampai di angka 9. Itu baru dokter di sana memvonis bahwa saya gagal ginjal kronis, kayak gitu. Nah, teman-teman boleh ya kalau misalnya ada pertanyaan lagi seputar gagal ginjal dan cuci darah, boleh tulis di kolom komentar ya. Insya Allah hari ini kita sharing, saling bertanya jawab, dan kalau misalnya teman-teman mau sharing juga, boleh tulis di kolom komentar gitu ya Kak Lis ya. Jadi urium kreatinin saya memang tinggi. Nah teman-teman kalau misalnya mau mengetahui fungsi ginjalnya, teman-teman boleh cek laboratorium ya. Karena baru ketahuan itu justru setelah cek laboratorium. Seperti halnya saya gitu ya, gejala awalnya itu nggak kelihatan gitu ya. Tapi tahu-tahu ketika dibawa ke IGD, kondisi ginjal saya udah mengecil, udah menjelang stadium akhir. Nah, makanya sangat penting teman-teman mengetahui gejala-gejala awal dari penyakit gagal ginjal kronis ini. Kakak Lis, subhanallah. Semoga sakitnya sebagai penggugur dosa ya Kak ya, amin. Sehat terus Kakak, amin ya mujib. Terima kasih Kak Lis, sehat-sehat juga untuk Kak Lis dan keluarga ya. Jadi Masya Allah bener banget ya, saya sering dapat motivasi nih dari sahabat saya, teman-teman, keluarga bahwa, "Yang sabar ya," katanya, "insya Allah sakit yang kau rasakan ini akan menjadi penggugur dosa." Masya Allah, kok bisa ya teman-teman ya, sakit jadi penggugur dosa. Ada satu motivasi nih yang saya dapatkan bahwa kata Allah, kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan berikan hamba tersebut ujian. Dan Masya Allah dengan ujian itu Allah akan menggugurkan dosa kita teman-teman. Yakin, percaya gitu dengan hal tersebut. Karena kenapa? Karena Allah ingin bertemu dengan hambanya kelak dalam keadaan suci bersih. Maka Allah kasih ujian hambanya selama di dunia agar bisa menggugurkan dosa-dosanya. Sehingga semoga kelak suatu saat kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan suci bersih. Makanya itu yang menguatkan saya sampai saat ini gitu. Saya bisa bertahan, saya bisa ridho menerima takdir Allah karena yakin gitu ya dengan sakit ini akan menjadi penggugur dosa dosa kita. Terima kasih Kak Ali. Sehat selalu untuk Kakak dan keluarga ya. Untuk teman-teman juga tetap semangat, apapun ujiannya tetap dihadapi, insya Allah akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Tapi memang Masya Allah teman-teman harus diingat juga ya, saya sering ngobrol gitu ya, berdialog sama Allah, curhat sama Allah. Saya sampai bilang seperti ini, "Ya Allah, seandainya sakit yang saya rasakan ini disebabkan karena dosa-dosa saya mohon maaf ya Allah, saya minta maaf sama Allah." Karena benar ya, apa gitu ya, Allah mengatakan bahwa apapun yang terjadi di kehidupan ini, apakah itu tertusuk duri, ataukah tertimpa musibah, akan ada pertolongan Allah gitu. Bahwa dengan rasa sakit itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dan saya sering berpikir, ya Allah, ketika rasa sakit ini sebagai penggugur dosa-dosa kita, apakah Engkau memberikan sakit ini karena dosa-dosaku gitu ya. Saya sampai minta sama Allah, ya Allah seandainya rasa sakit ini disebabkan karena dosa-dosa saya mohon maaf ya Allah gitu. Karena ya saya ingin kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih, benar gitu ya teman-teman. Bahkan saya pernah mendapatkan satu motivasi ketika di awal saya sakit, saya down, saya tidak menerima, saya merasa kehidupan saya 180 derajat itu berubah teman-teman. Yang dulunya saya aktif, mengisi seminar, ke sana kemari, menulis, berkarya, bahkan Masya Allah teman-teman boleh ya, teman-teman lihat juga di etalase gitu ya, ada beberapa karya saya yang saya tulis ketika saya sehat, salah satunya buku Metamorfosis, ada buku The True Happiness gitu ya. Dulu ketika saya sehat, saya suka nulis gitu ya, saya suka bercerita lewat tulisan atau dengan seminar, sharing, tetapi rasanya gitu ya ketika saya sakit 180 derajat kehidupan saya berubah. Namun teman-teman saya baru saja gitu ya beberapa hari lalu saya mendapatkan motivasi bahwa sebenarnya
tidak ada yang berubah teman-teman. Semuanya sama saja gitu ya, semua yang saya lihat di sekitar itu tidak ada yang berubah. Hanya saja perbedaannya sekarang saya punya seorang sahabat. Siapa sahabat saya? Gagal ginjal gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah dalam kehidupan ini, semuanya sama saja. Hanya saat ini bedanya saya punya sahabat di dalam diri saya. Makanya saya menjadikan gagal ginjal ini sebagai sahabat saya gitu ya. Kalau dokter memvonis saya gagal ginjal dan harus cuci darah seumur hidup, maka saya jadikan gagal ginjal ini sebagai sahabat saya, teman akrab saya gitu. Karena memang semakin ditolak teman-teman, rasa sakit itu justru semakin parah menyakiti. Tetapi ketika kita bisa menerima rasa sakit ini, menjadikan dia sahabat, insya Allah kita bisa beriringan nih, hidup beriringan bersama sahabat kita ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit gagal ginjal yang sama seperti saya, atau sudah mengalami sakit lainnya gitu ya, yang kata dokter tidak bisa disembuhkan, jangan ditolak teman-teman. Karena semakin ditolak dia akan semakin menyakiti tubuh kita. Tetapi jadikan rasa sakit itu sebagai seorang seorang sahabat yang dia menemani kehidupan kita. Jadi tidak ada yang berbeda, hanya kita punya sahabat. Dan saya pun saat ini sudah sering berdialog gitu ya dengan sahabat saya ketika saya akan mengadakan live seperti ini, akan sharing dan berbagi, saya ngobrol sama sahabat saya ini. Hai sahabatku, kasih nama gitu ya. Hari ini, hari Kamis, saya mau sharing nih, saya mau berbagi. Kamu diam dulu ya, kamu diam dulu di belakang gitu. Saya ngobrol dan alhamdulillah saya bisa sharing tanpa tanpa merasakan sakit gagal ginjal itu. Jadi teman-teman, jadikan dia itu sahabat kita seperti itu. Karena ketika kita menerimanya gitu ya, maka kita pun akan bekerja sama dengan tubuh kita. Dan alhamdulillah sejak saya mulai belajar ridho dengan takdir Allah ini, sejak saya bisa menerima rasa sakit ini, alhamdulillah kondisi saya perlahan mulai mulai stabil gitu ya teman-teman ya. Kak Li, terima kasih. Kakak Pipi, selamat bergabung di live saya. Dan teman-teman yang lain boleh saling kenalan ya di kolom komentar teman-teman yang hadir nih, siapa namanya, dari mana asalnya, dan kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal, cuci darah, atau pertanyaan lainnya boleh sharing, tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Teman-teman kalau misalnya ada yang nanya gitu ya, Teh Deska kok semangat banget sih rutin live gitu ya. Insya Allah saya rutin live Senin dan Kamis teman-teman, antara jam 8 atau jam 9 gitu ya. Ya kalau ada yang nanya kok semangat banget, ya saya semangat gitu ya. Saya semangat sharing dengan teman-teman gitu ya, walaupun penontonnya tidak banyak, tapi saya semangat kok teman-teman. Insya Allah saya jawab pertanyaannya satu persatu. Kenapa? Karena saya ingin gitu ya, saya berharap ketika live saya datang di beranda teman-teman gitu ya, mungkin saat ini ada yang sedang sendiri gitu ya, ada yang sedang sendiri di kamar, mungkin ada yang sedang sedih, ketika melihat live saya bisa semangat kembali gitu. Itu yang saya harapkan ya teman-teman. Ketika mungkin sekarang lagi kondisinya down gitu ya, lagi butuh orang untuk berbicara. Nah, saya berharap ketika live saya ini hadir di beranda teman-teman, nah teman-teman bisa menonton live saya dan bisa sedikit ada teman gitu ya, ada teman untuk berbicara. Nah, karena memang kita butuh untuk berbicara dengan orang lain. Meskipun curhat terbaik itu curhat pada Allah, tapi ya manusiawi ya, sebagai manusia kita butuh untuk bercerita, berbagi dengan yang lainnya. Makanya saya semangat gitu ya untuk bisa live kali ini meskipun ada kondisi saya naik turun ya. Kadang kondisinya di atas, kadang juga di bawah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan saya untuk bisa sharing dan berbagi dengan teman-teman semuanya. Kayak gitu teman-teman. Boleh ya kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman tulis di kolom komentar. Saya sambil ini juga ya, sambil jualan juga teman-teman di sini ya. Ini ada beberapa buku karya saya dan ini buku True Stories teman-teman, salah satunya buku Dermaga Hati. Ini adalah salah satu kisah hidup saya yang saya tuliskan
saya ceritakan salah satunya dalam buku Dermaga Hati ini. Jadi Masya Allah teman-teman, meskipun saya sedang sakit, tapi Allah masih memberikan izin, masih memberikan kekuatan untuk saya tetap bisa berkarya dan berbagi lewat tulisan. Kayak gitu ya. Oke, saya baca komentar ya. Halo, Kakak siapa? Kakak Ina nih. Gejala-gejala gagal ginjal yang sering orang alami, Kak Deska. Apa aja ya, Kak? Oke, gejala-gejala yang sering dialami. Jadi ke gini ya, Kak ya, kalau gejala gagal ginjal itu beda dengan penyakit yang lainnya, kayak tidak terlihat padahal itu gejala gitu ya. Contohnya, yang saya alami aja ya. Jadi dulu saya nggak tahu ternyata ini gejala awal gagal ginjal. Pertama, saya sering ngerasa mual. Jadi kayak mual muntah gitu ya. Saya pikir rasa mual itu datangnya dari sakit mah. Karena memang saya sejak kuliah saya punya sakit mah dan itu saya pikir rasa mual pengen muntah itu dari sakit mah. Padahal mual-mual itu rasa mual itu disebabkan karena, gejala gitu ya, gejala awal gagal ginjal. Yang kedua yang saya alami gejalanya, sebelum divonis gagal ginjal, saya sering merasa pusing teman-teman. Jadi kayak, apa ya, migrain, sakit kepala sebelah, jadi kayak nyut-nyutan gitu ya. Migrain itu baru bisa sembuh kalau saya istirahat, kalau saya tidur baru hilang pusingnya. Nah itu, saya pikir gitu ya, sakit kepala yang saya alami dulu, itu karena migrain. Ternyata sakit gitu ya, rasa sakit kepala yang saya alami itu bisa jadi gejala awal dari gagal gagal ginjal. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, gejala-gejala awalnya itu bisa jadi ada rasa gatal. Jadi kayak gatal-gatal, tapi beda dengan biduran atau penyakit kulit lainnya ya. Jadi gatalnya itu di bagian dalam. Nah, itu disebabkan karena racun yang sudah menyebar ke tubuh kita. Jadi racun yang tidak bisa dikeluarkan gitu ya, kan fungsi ginjal itu, membersihkan racun dalam tubuh, mengeluarkan racun dalam tubuh. Nah, sementara orang yang kena gagal ginjal, fungsi ginjalnya itu menurun, jadi dia tidak bisa mengeluarkan racun di dalam tubuh. Akhirnya racun tersebut menyebar ke dalam tubuh yang menyebabkan terjadinya gatal-gatal gitu, gatal-gatal yang beda dengan penyakit gatal yang lainnya. Kemudian gejala yang lainnya yang keempat, nah ini menjelang sebelum saya ke IGD nih ya, sebelum saya divonis gagal ginjal, saya mengalami sesak nafas teman-teman. Padahal saya tidak punya riwayat asma. Tiba-tiba aja gitu, 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Kalau berbaring itu makin sesak. Jadi saya hanya bisa posisi duduk aja gitu ya. Nah, sesak nafas, saya pikir sesak nafas tuh bukan dari gejala gagal ginjal, sampai akhirnya periksalah ke dokter umum waktu itu ya. Dokter bilang katanya ini sakit jantung. Saya pun nggak percaya gitu ya, kok tiba-tiba saya punya punya penyakit jantung, padahal saya nggak ada riwayat sakit jantung. Akhirnya dikasihlah obat jantung. Ternyata setelah minum obat itu apa yang terjadi teman-teman? Rasa sesak nafasnya semakin parah, bukannya sembuh malah semakin parah. Akhirnya udah suami ngajak udah ke IGD aja. Nah, barulah ketika di IGD itu langsung dicek EKG ya, dicek jantung. Dokter bilang jantungnya baik-baik aja, jadi nggak ada masalah dari jantung. Ternyata sesak nafasnya dari apa teman-teman? Ketika dicek laboratorium kelihatan semuanya. Jadi cek darah itu penting banget ya. Baru ketahuan gagal ginjal setelah cek laboratorium, ternyata ureum dan kreatinin itu tinggi banget teman-teman. Akhirnya divonis lah ini gagal ginjal. Sesak nafasnya dari apa? Ternyata sesak nafas itu karena penumpukan cairan. Cairan yang sudah masuk ke paru-paru sehingga jadi sesak nafas, jadi tidak bisa bernafas dengan baik. Nah itu, yang keempat ya, sesak nafas, salah satu gejala dari gagal ginjal gitu. Yang kelima, salah satu gejala awal gagal ginjal itu orang gitu ya ketika saya sharing, katanya banyak yang, awalnya sakit pinggang. Jadi sakit di bagian panggul gitu, itu harus hati-hati teman-teman, terutama di bagian ginjal kita di belakang sini nih. Nah, ketika sakit pinggang itu bisa jadi gejala awal gagal ginjal. Nggak kerasa gitu ya, apalagi bagi yang sering bekerja sambil duduk gitu ya, dan kurang minum. Itu hati-hati teman-teman, kalau teman-teman kurang minum, ginjalnya itu jadi kekurangan cairan, sehingga yang terjadi ginjalnya bisa rusak,
dan harus cuci darah. Jadi ibaratnya gitu ya, lebih baik bolak-balik ke kamar mandi karena sering pipis daripada harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci cuci darah, kayak gitu. Itu salah satu dari gejala awal gagal ginjal, termasuk yang kelihatan gitu ya. Kalau harus cek darah kan itu lumayan ya biaya untuk cek laboratorium. Yang paling kelihatan teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tahu kondisi ginjalnya, lihat aja kalau air pipisnya itu berbusa gitu ya, air kencingnya berbusa, itu bisa jadi salah satu gejala awal dari gagal ginjal. Gitu ya Kakak tadi yang bertanya, terima kasih, Kakak Lis ya. Oke, selanjutnya, Masya Allah, Kakak Muhammad Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Muhammad Raja sudah hadir live kali ini, sudah hadir live lagi ya. Boleh Kakak, teman-teman semuanya yang misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, boleh tulis di kolom komentar ya, kita saling sharing. Oke, Kakak. Nah, Kakak cara merawat ginjal agar tidak terkena gagal ginjal gimana ya? Nah, Masya Allah ini penting sekali. Terima kasih pertanyaannya, pertanyaan bagus banget teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya. Saya pengen semua orang sehat gitu ya, karena tahu bagaimana rasa sakitnya cuci darah, disuntik, jarum kurang lebih 5 jam gitu ya. Semoga teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Nah, Kakak, nah ini cara agar merawat ginjal. Nah, salah satunya, yang paling sederhana gitu ya, Kakak, nah dulu almarhum suami saya gagal ginjal, Kak, ya Allah, Masya Allah. Suaminya gagal ginjal, Masya Allah, Kakak, semoga, kelak dipertemukan kembali di surga dengan suaminya ya. Itu boleh kalau boleh tahu ya, Kak, usianya berapa lama ya sejak divonis gagal ginjal sampai beliau meninggal dunia? Boleh sharing nggak, Kak? Nah, jadi penting banget teman-teman. Amin, Allahumma amin ya Kakak. Itu boleh tahu nggak Kak usianya berapa lama sejak beliau divonis gagal ginjal sampai beliau meninggal dunia gitu? Karena memang banyak banget sekarang teman-teman yang ketika saya cuci darah ada yang datang dan yang pergi gitu ya. Jadi kayak lagu menghitung hari kalau kata teman saya gagal ginjal itu. Jadi penting banget kita untuk merawat ginjal kita teman-teman. Salah satunya yang paling sederhana gitu, yang paling murah meriah untuk merawat ginjal adalah dengan banyak minum air putih teman-teman. Minimal 8 gelas per hari gitu ya, itu sederhana banget. Ya, jangan lupa untuk selalu minum air putih. Oke Kakak, nah terdeteksi akhir November 2021, wafat 13 Januari 2022. Masya Allah, jadi usianya hanya beberapa bulan aja ya Kak ya. Masya Allah, memang usia manusia itu tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Kematian itu pasti ya, kematian itu pasti, tapi tugas kita adalah bagaimana menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya gitu ya. Oke, Kakak siapa lagi nih? Kakak Bunda Husni. Aku juga almarhum 15 tahun berjuang cuci darah, Masya Allah Kakak, 15 tahun. Oh, om aku ya, om aku juga almarhum 15 tahun. Ya Allah luar biasa, saya tuh selalu apa ya, selalu amazing banget gitu ya. Kayak, luar biasa orang-orang yang bertahun-tahun gitu, bahkan sampai belasan tahun bisa kuat gitu ya, bisa kuat menjalani cuci darah itu saya, Masya Allah luar biasa. Semoga almarhum omnya gitu ya, Allah terima segala amal ibadahnya dan, Allah masukkan ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kakak, nah mungkin asbab meninggalnya karena ada penggumpalan darah di paha bekas jarum cuci darah. Masya Allah, Kakak Bisnausri, amin ya rabbal alamin. Kemudian membengkak terus dioperasi, terus pendarahan dari bekas operasi dan sampai akhir cerita. Ya Allah, benar ya Kak ya? Emang nggak akan ada yang tahu usia ya. Bahkan ada juga yang meninggal saat cuci darah. Itu Masya Allah, kita sampai merinding gitu ya. Ya Allah, ternyata usia kita, ya kita nggak pernah tahu gitu ya usia kita sampai kapan. Meninggal dunia di rumah sakit ya. Kakak semangat ya Kak ya. Untuk Kakaknya tetap semangat dan Masya Allah, walaupun suami sudah tiada, insya Allah Kakak tetap semangat gitu ya dan semangat menjalani hidup, tetap sehat,
karena kita nggak tahu ya, memang gagal ginjal itu bukan apa ya, cuci darah itu bukan untuk mengobati teman-teman. Cuci darah itu hanya untuk membantu kerja kerja ginjal. Walaupun kata orang gitu ya, seseorang yang sudah kena gagal ginjal, itu untuk menopang hidupnya dia harus pakai mesin. Kebayang nggak, ginjal kita yang sudah Allah ciptakan begitu sempurna, diganti dengan sebuah mesin gitu yang buatan buatan manusia. Kita nggak bisa bergantung sama mesin tersebut, tetap pengharapan kita harus kita gantungkan sama Allah saja gitu ya. Jadi itu hanya sebuah ikhtiar saja teman-teman. Cuci darah itu hanya sebuah ikhtiar, tetap penggantungan harapan kita itu hanya sama Allah, bukan bergantung pada mesin. Jadi yakin, tetap semangat gitu ya teman-teman semuanya. Oke, Kakak Nas, sehat-sehat Kak Deska. Semoga Allah memberikan akhir cerita yang indah dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Kak Nas. Doa yang sama juga untuk Kakak. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat untuk Kakak dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kakak Bunda Husni, saya rajin donor darah, insya Allah semoga lebih sehat. Amin. Terima kasih Kakak Bunda Husni. Iya benar ya. Jadi, Masya Allah, saya pun gitu ya mengalami bagaimana susahnya mencari darah ya. Ketika dulu gitu di awal saya sakit, itu saya harus rutin transfusi darah itu sebulan 3 labu teman-teman. Tapi alhamdulillah, udah 3 bulan ini ya, 3 bulan terakhir saya nggak transfusi, ya Allah senengnya gitu ya. Senangnya luar biasa meskipun HB saya pas-pasan di angka 8, tapi saya bersyukur nggak harus transfusi lagi. Dan Kakak Bunda Husni dan teman-teman lain yang mendonorkan darah itu, Masya Allah, benar-benar ibaratnya kayak malaikat gitu ya. Karena kita butuh banget ya, pasien gagal ginjal itu memang kondisinya kan, itu ya, tidak stabil gitu ya. Bahkan HB-nya sering rendah meskipun makan banyak, yang saya alami, makan banyak tapi HB tetap rendah, itu dulu teman-teman. Jadi benar-benar orang yang mendonorkan darah itu, Masya Allah, kayak, penyelamat banget bagi pasien gagal ginjal ya. Semoga Bunda Husni dan teman-teman semua yang mendonorkan darah, baik untuk pasien gagal ginjal ataupun untuk teman-teman pejuang sehat yang lainnya itu, Allah gantikan dengan balasan yang lebih baik ya. Terima kasih teman-teman yang sudah di live kali ini. Boleh bantu tap-tap layarnya teman-teman dan bantu share postingan ini, dan boleh follow juga akun saya Teh Deska jika teman-teman merasa postingan saya ini bermanfaat. Nah, teman-teman, saya insya Allah rutin sharing seputar gagal ginjal dan cuci darah di setiap postingan saya gitu ya. Saya rutin membuat VT tentang gagal ginjal, gejala-gejalanya bagaimana, kemudian menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman boleh follow akun saya, Teh Deska, insya Allah saya akan rutin sharing membuat VT postingan tentang gagal ginjal. Kenapa gitu ya, kalau ada yang tanya, kok Teh Deska rajin banget sih posting, main TikTok? Iya benar, karena saya ingin hidup saya ini bermanfaat untuk orang lain, kayak gitu. Bunda Husni, alhamdulillah semoga tetap diberikan kesehatan, bisa dapat apa nih, piagam donor 100 kali, Masya Allah, amin. Kakak luar biasa, tetap semangat ya. Insya Allah Kakak, ketika kita membantu sesama, Allah pun akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi Kakak atau yang lainnya, yang mendonorkan darah, Masya Allah katanya kalau donor darah, itu justru membuat sehat gitu ya, sehat orang yang, memberikan darahnya gitu, dan mudah-mudahan Kakak Bunda Husni ini sehat selalu, Masya Allah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman butuh motivasi atau yang lainnya, boleh lihat postingan saya, video-video saya, semoga bermanfaat. Karena Masya Allah saya ingin gitu ya, hidup saya yang hanya sementara ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satu hikmahnya juga teman-teman, ketika saya sakit dan divonis gagal ginjal harus cuci darah seumur hidup, saya tahu sejak saya divonis gagal ginjal kronis, usia saya tidak akan lama gitu ya, karena memang kematian itu hanya Allah yang tahu. Tapi ketika saya sakit, saya yakin, ya Allah,
esok atau lusa mungkin bisa saja meninggal dunia gitu ya. Tapi saya ingin hidup yang sementara ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya, karena itu saya semangat live dengan teman-teman, berbagi dengan teman-teman. Saya semangat bikin postingan, saya semangat ngonten gitu ya. Ngontennya apa? Ngonten yang bermanfaat. Karena saya ingin hidup saya yang sementara ini bisa bermanfaat untuk orang lain, dan mudah-mudahan teman-teman juga selalu semangat untuk menebar kebaikan kepada sesama. Kakak Bunda Husni, amin ya rabbal alamin. Iya Kakak, terima kasih. Semangat teman-teman. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, kalau misalnya saya aja gitu ya yang sakit tetap semangat berbagi. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang sehat juga tetap semangat berbagi apapun itu gitu ya, walaupun kecil tapi di hadapan Allah sesuatu yang kita lakukan dengan niat ikhlas insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda gitu ya. Karena kita ingin ketemu sama Allah kelak di surga gitu ya, dalam keadaan bersih, dalam keadaan membawa amal amal yang, Allah sukai gitu, amal yang Allah cintai gitu ya. Apalagi dengan saya gitu yang sudah divonis gagal ginjal, saya tahu usia saya tidak akan lama, saya tahu kematian itu pasti, maka saya tidak ingin melewatkan satu detik pun kehidupan saya dengan hal yang sia-sia. Maka saya selalu berusaha gitu ya setiap harinya melakukan kebaikan-kebaikan, dan saya berharap Allah membalas segala kebaikan itu kelak dengan surganya. Karena kita ingin kembali kepada Allah dan kembali ke rumah di surga gitu ya. Jadi Masya Allah, ujian yang kita hadapi di dunia ini, yakin gitu ya kita tidak sendiri menghadapi ujian ini karena ada Allah bersama kita gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir live kali ini. Insya Allah saya akan rutin sharing setiap hari Senin dan Kamis antara pukul 8 atau pukul 9 pagi. Dan semoga sharing saya bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Teman-teman boleh follow akun saya Diska Pratiwi dan boleh baca karya-karya saya di etalase di Keranjang Kuning. Boleh baca buku-buku karya saya, salah satunya kisah true stories bagaimana saya bisa kuat menjalani gagal ginjal, saya kuat menghadapi ujiannya Allah, saya ceritakan dalam karya-karya saya, salah satunya buku Dermaga Hati ini. Dan doakan insya Allah saya sedang proses menulis sebuah buku tentang hemodialisa, sebuah novel yang sedang saya tulis, dan doakan teman-teman semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap prosesnya. Itu aja teman-teman untuk live kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di live selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat teman-teman semuanya. Tetap semangat. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa di live selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.